apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Curah hujan yang tinggi membuat ratusan rumah warga di sejumlah wilayah di Jawa Tengah terendam banjir. Para calon presiden terus berkampanye dan memperluas basis pendukung di Jawa Tengah. Berawal dari cekcok soal kotoran kucing, seorang ayah di Kota Tegal terancam dibui oleh anak kandungnya sendiri. Curah hujan yang tinggi sejak hari Minggu hingga Senin membuat sejumlah sungai meluap dan menyebabkan banjir. Banjir yang terjadi pada hari Senin melanda wilayah Blora, Pemalang, Grobogan, Cilacap, Kabupaten Semarang, dan Brebes. Sungai Lusi, Desa Bergolo, Kecamatan Ngawen, Blora meluap Senin pagi akibat hujan deras yang mengguyur cukup lama pada Minggu malam. Akibatnya seorang warga bernama Sumadi terjebak dalam rumahnya dekat bantaran sungai yang ikut terendam banjir. Tim SAR gabungan BPBD Blora kemudian mengevakuasi Sumadi dari rumahnya. Sumadi nekat bertahan dan tidak mengikuti dua tetangganya yang lebih dulu mengungsi Minggu malam karena menjaga sapinya. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Desa Pesantren Ulu Jami, Pemalang Senin pagi. Luapan air sungai Comal merendam rumah warga dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Air yang naik dengan cepat membuat warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Sebagian warga, terutama lansia dan anak, dievakuasi tim gabungan BPBD Pemalang. Banjir juga merendam SDN Pesantren 1 dan 3, TK, PAUD, dan sarana umum lainnya. Warga khawatir banjir makin meninggi jika permukaan air laut naik. Senin siang akses jalan penghubung Kabupaten Grobogan menuju Boyolali yang melintasi Desa Anggaswangi, Godong, Grobogan sepanjang 5 km terendam banjir setinggi setengah meter. Para pengendara yang nekat melintas di jalan tersebut banyak yang mogok. Banjir terjadi akibat hujan deras pada Minggu malam yang menjebol tanggul Sungai Jajar. Padahal sebelumnya tanggul yang jebol tersebut sudah diperbaiki. Senin sore banjir sudah surut. Aliran Sungai Cilopadang, Kecamatan Majenang, Cilacap meluap setelah diguyur hujan deras sejak Senin siang. Akibatnya air meluber ke rumah warga dan jalan raya. Luapan air Sungai Cilopadang menggenangi ratusan rumah warga Desa Cilopadang, Padang Jaya, dan Sindang Sari. Genangan air banjir mulai masuk ke permukiman warga sejak Senin petang. Di Desa Padang Jaya dan Padang Sari, 150 rumah terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm yang berangsur surut Senin malam. Banjir akibat curah hujan tinggi juga merendam sejumlah ruas jalan di Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin malam. Di Jalan MT Haryono, ketinggian air mencapai 70 cm akibat air sungai meluap sehingga mengganggu perjalanan pengendara mobil dan sepeda motor. Menurut warga, saluran air yang ada tidak mampu menampung tingginya debit air akibat hujan deras. Pas hujan deras toh biasanya ya gini banjir. Dah kalau deras pol toh dah. Kalau nggak deras nggak bakal banjir. Sama situ kan selokannya sempit Pak. Sebagian warga Desa Pangebatan dan Desa Bantar Kawung, Kecamatan Bantar Kawung, Brebes ini Senin malam terpaksa diungsikan karena rumah mereka terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1,5 meter. Banjir juga sempat menutup ruas jalan provinsi antara Kecamatan Bantar Kawung dan Kecamatan Salem. Desa Pangebatan ada 3 RT, terus di Desa Bantar Kawung ada 4 RT di 2 RW. Ketinggian rata-rata 50 sampai 1,5 meter. Dari mulai jam 4 sampai jam 8 itu lumayan tinggi dan di hulunya Pemali. Banjir kali ini terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai seperti Sungai Pemali, Sungai Cilakar, dan Sungai Cipicung setelah diguyur hujan sejak Senin sore. Petugas BPBD Brebes yang mendatangi lokasi langsung melakukan evakuasi warga ke tempat aman. Banjir berangsur surut beberapa jam kemudian seiring berhentinya hujan. Tim Liputan melaporkan.
Banjir yang merendam wilayah Desa Bowan, Delanggu, Klaten berangsur surut dan hari Senin pelajar di salah satu sekolah dasar negeri kembali bersekolah. Banjir hanya menyisakan sebagian lumpur di halaman sekolah. Pasca banjir, kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Bowan, Delanggu, Klaten berjalan normal Senin pagi. Banjir telah surut dan hanya menyisakan sebagian lumpur di halaman sekolah. Total siswa di SD Negeri 1 Bowan sebanyak 66 siswa tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa gangguan. Alhamdulillah, semalam sempat dengar laporan dari Pak Penjaga bahwasanya ada genangan air di halaman, dan alhamdulillah saya tetap komunikasi dengan Pak Penjaga semalam. Untuk hari ini tadi pagi saya sudah sampai di sekolah, itu halaman sudah mulai surut, dan artinya untuk kegiatan belajar mengajar anak tidak terganggu dengan keadaan banjir semalam. Sebelumnya hujan deras menyebabkan banjir yang mengenangi lingkungan sekolah pada Minggu malam. Air mengenangi halaman sekolah dan ruang penjaga sekolah dengan ketinggian sekitar 50 cm. Namun banjir tidak masuk ke ruang kelas. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kita ke informasi lainnya, seorang remaja dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Loji, Kota Pekalongan. Setelah dicari selama 2 jam, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Warga di sekitar aliran Sungai Loji, Kota Pekalongan berkumpul menyaksikan pencarian seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di sungai pada Jumat pekan lalu. Kabar adanya remaja tenggelam atas kesaksian seorang warga melihat korban hanyut di sungai saat melintas di jembatan. Dalam 2 jam pencarian korban membuahkan hasil, namun sayangnya korban ditemukan sudah tak bernyawa. Tim Basarnas, dari gabungan dari Polair, SAR, dan dari semua komponen masyarakat di Pekalongan, alhamdulillah jam 6 kurang 5 menit korban sudah bisa ditemukan. Jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Bendan. Pihak kepolisian belum mengetahui identitas korban dan menghimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya berusia sekitar 15 tahun untuk segera melapor. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Seekor hiu tutul sepanjang 5 meter tersangkut jaring nelayan di perairan Jepara. Nelayan pun melepaskan hiu langka tersebut kembali ke tengah laut agar tetap hidup. Seekor ikan hiu tutul dengan panjang 5 meter ditemukan warga di muara sungai dekat tempat pelelangan ikan Jepara Sabtu lalu. Sebelumnya hiu ini tanpa sengaja tersangkut jaring nelayan yang mencari ikan di tengah laut. Nelayan kesulitan melepas hiu dari jeratan jaring karena tubuh ikan yang besar serta kondisi gelombang tinggi. Nelayan kemudian memutuskan melepas ikan hiu dari jeratan jaring setelah sampai di muara sungai. Beruntung, kondisi hiu tutul masih hidup meski sempat berada di muara yang dangkal. Setelah jeratan jaring berhasil dilepas, petugas polisi air Polres Jepara bersama TNI Angkatan Laut membantu nelayan untuk melepas kembali ikan hiu ke tengah laut menggunakan perahu motor. Kita bersama anggota jaga, bersama ada Angkatan Laut dan instansi lainnya, bersama masyarakat guyub rukun untuk membantu mengevakuasi dari laut, dari pesisir sebelah TPI, kita tarik ke tengah supaya ikan itu bisa layak untuk hidup kembali ke tengah. Hiu tutul yang memiliki nama ilmiah Rhincodon typus merupakan spesies hewan laut yang dilindungi karena terancam punah. Ancaman terhadap hiu tutul bisa terjadi dalam kegiatan perikanan maupun pelayaran akibat faktor kesengajaan maupun tidak disengaja. Arif Nur melaporkan dari Jepara.